Shalom adik-adik PPAIO 743 Petra yang ada di rumah. Semuanya sehat ya hari ini? Mbak Puput mau sapa dulu dari kelas yang paling kecil. Ada kelas Esther, terus ada kelas Daniel, kelas Ruth, ada juga kelas Musa, ada kelas Ayub dan kelas Nehemia. Semuanya bersukacita hari ini? Ya, pastinya bersukacita. Puput, maaf ya Mbak, Riri terlambat Mbak. Wah Riri, hampir saja ketinggalan acara seru hari ini. Iya Mbak, maaf Mbak, ini Riri udah lari-lari loh Mbak, jauh-jauh. Udah dimulai belum ya Mbak? Belum dong, kan nungguin Riri, nungguin adik-adik yang di rumah juga udah siap belum itu. Hari ini kita mau merayakan Paskah bersama teman-teman, adik-adik semua PPAIO 743 Petra. Ye, asik sekali, seru sekali ya Mbak Puput. Riri nggak sabar deh merayakan Paskah bersama teman-teman. Yuk, memuji Tuhan sama-sama. Iya nih, Mbak Puput juga udah nggak sabar, pengen nyanyi dan bersukacita bareng adik-adik semua yang ada di rumah. Ya Mbak Puput, siap. Oh iya, tapi Riri dan adik-adik semua yang ada di rumah, selama ibadah kita mau duduk diam, kita mau jadi anak yang hebat selama ibadah Paskah hari ini ya. Ya, Riri mau duduk diam, anteng. Oke Riri, tapi Mbak Puput mau tanya dulu, Riri atau adik-adik yang di rumah tahu nggak sih Paskah itu apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Mbak. Wah betul sekali Riri, adik-adik yang di rumah juga bisa tebak ya, hari Paskah itu apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita mau bersukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Ye, Yesusku luar biasa. Aku mau bersukacita hari ini. Oke Riri, oke teman-teman dan adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Nanti disambung dengan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Kita semuanya sudah bebas hari ini. Sudah bebas. Semuanya nyanyi pakai gerakan ya. Siap. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Oke, Mbak Put mau tanya, adik-adik yang di rumah juga Riri, tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Karena Tuhan Yesus cinta sama Riri, sayang sama teman-teman semuanya. Karena Tuhan Yesus juga nebus dosa kita.
Iya betul sekali, cintanya Tuhan Yesus itu besar sekali. Sampai Tuhan sendiri mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita loh. Iya Mbak Puput, sekarang Riri mau jadi anak yang baik deh. Sekarang Riri mau mengasihi semua orang sama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi Riri. Iya, kita juga harus tahu kalau kita punya kasih untuk semua orang. Riri setuju. Riri suka sekali, suka kasih sama banyak-banyak orang. Kasih yang seperti apa ini Riri? Kasih-kasih gitu Mbak Puput. Kasih yang sering nolong orang gitu. Wah hebat sekali. Tapi Riri dan teman-teman adik-adik semua tahu nggak kalau Tuhan itu ajarkan kita tentang buah-buah roh. Buah-buah roh? Hah? Apa itu buah-buah roh? Gak tahu buah-buah roh? Ada lagunya loh. Yuk adik-adik semuanya, teman-teman, Riri juga biar tahu ya. Kita mau sama-sama nyanyikan buah-buah roh. Ayo. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Yang tahu gerakannya kita mau nyanyi pakai gerakan buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Riri yang semangat ya. Iya Mbak Puput. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah musik memuji Tuhan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yeay. Oke, kita sudah memuji Tuhan buah-buah roh. Riri sekarang udah tahu ya apa saja itu buah-buah roh? Iya Mbak. Iya, sudah tahu. Riri sudah tahu semuanya. Pokoknya sudah tahu semuanya. Kalau sudah tahu berarti siap untuk melakukannya, Riri? Siap dong Mbak. Riri sudah tahu kalau kita itu harus punya kasih
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keselamatan, dan penguasaan diri. Riri tahu. Iya, 5 bintang untuk Riri. Karena Yeay. sudah langsung hafal loh buah-buah. Yeay. Adik-adik yang di rumah juga harus tahu ya, sudah hafal dan bisa melakukannya setiap hari. Ya, orang lain lihat Riri senang, apalagi Tuhan Yesus ya Mbak Puput ya, pasti senang lihat Riri. Ya Riri, kasih Tuhan yang sempurna mampu membuat kita bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Bertumbuh di dalam Kristus. Maksudnya gimana itu Mbak Puput bertumbuh di dalam Kristus itu? Riri pengen tahu. Iya dong. Adik-adik yang di rumah pengen tahu juga. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya nanti kita tahu apa artinya bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita yang mengatakan kasih yang sempurna. Yeay, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Dengan sikap berdoa yang baik, kita mau angkat pujian kita sama-sama ya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau
apa yang kekal. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa anak-anak, adik-adik, teman-teman semua siapkan Alkitabnya. Duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sama-sama kita mau dengarkan cerita firman Tuhan Paskah hari ini. Ayo, kita dengar firman Tuhan ya teman-teman. Shalom adik-adik PPA IO 743. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami lagi untuk merayakan Paskah tahun ini, dan kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memimpin, memberkati kami, biarlah kami bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa belajar, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, Tuhan memberkati adik-adik. Meskipun dalam pandemi selama 1 tahun kita menjalaninya, tapi sampai hari ini adik-adik semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia, bisa beraktivitas, itu semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita mau mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tema yang sudah diberikan kepada Mbak Titin untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini adalah bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Kita mau belajar bagaimana sih kita bertumbuh di dalam Kristus dan bagaimana kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita Mbak Titin melanjutkan bercerita firman Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu satu nats Alkitab yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang menjadi ayat tema kita pada saat ini. 2 Petrus 3 ayat 18, beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Mbak Titin bacakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekalian adik-adik tahu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu sesuatu yang organik, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau adik-adik tahu, adik-adik pernah melihat ada tanaman, ada tumbuhan di sekitar kita, yang mana tanaman dan tumbuhan itu dari biji yang kecil, dari benih yang kecil, tapi kemudian dia bertumbuh, berkembang dan berbuah dan jadi bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah kehidupan dan itulah tema kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus dan bagaimana kita berbuah di dalam kehidupan. Adik-adik sekalian masih ingat lagu Sekolah Minggu yang sering kita nyanyikan kalau sekolah minggu? Kita Mbak Titin mau menyanyikan buat adik-adik dengar baik-baik dan adik-adik memahami artinya dari lagu ini. Mungkin kita sering menyanyikan tapi mungkin nggak ngerti maksudnya. Lagunya begini, pure, 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 benih ditabur, pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Perhatikan ya, yang pertama ya, yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ada 4 tuh tadi tanahnya. Ada jatuh di pinggir jalan,
ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Tanah-tanah itu menggambarkan hati kita, hati anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama jatuhnya di pinggir jalan. Dengan benih, dapat benih langsung hilang. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, langsung ambiar, langsung hilang. Yang kedua yang jatuhnya di bebatuan. Yang jatuhnya di bebatuan, dia kepanasan. Ada masalah, dia tidak sempat bertumbuh, baru bertumbuh sedikit. Ada matahari terik panas menyinari, dia sudah mati. Dan kemudian hilang, tidak bertumbuh lagi. Yang jatuhnya di semak duri. Yang jatuhnya di semak duri itu mungkin di bawahnya semak duri itu tanah subur. Jadi dia jatuh, dia bertumbuh. Tapi ternyata semak duri itu menghimpit tanaman itu. Dia dihimpit, dijepit. Atau himpitan-himpitan dunia ini, tekanan-tekanan dunia ini, tekanan dari teman-teman, dari lingkungan. Itu menghambat kita untuk bertumbuh. Dan yang terakhir yang jatuhnya di tanah subur. Tanahnya subur, dia bisa benih itu bisa berakar, kemudian bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Adik-adik, Mbak Titin kasih tahu tadi itu adalah gambaran hati kita yang menerima firman. Benih itu adalah firman. Firman itu adalah Injil dari Allah. Jadi firman yang disampaikan yang paling penting untuk kita mendengar dan untuk kita percaya adalah Injil. Dan Injil itu adalah benih yang ditabur, yang ditanam kepada setiap orang. Hari ini kita merayakan Paskah. Adik-adik tahu apa itu Injil? Injil itu adalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Adik-adik percaya? Bahwa Yesus sudah dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu Injil. Jadi Injil itu Yesus mati, Yesus dikubur, kemudian Yesus bangkit. Dan berita itu disebar di seluruh dunia untuk semua orang. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan dengan maksud, tapi karena kasih Allah yang besar, karena manusia berdosa, semua manusia berdosa, Tuhan Yesus datang dari surga, turun untuk kemudian mengambil misi jadi manusia dan taat sampai akhirnya mati di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk orang-orang percaya, tetapi Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Untuk semua orang di seluruh dunia ini Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya. Tapi untuk diselamatkan itu beda. Kalau Tuhan Yesus mati untuk semuanya. Tapi untuk diselamatkan, Tuhan bilang yang diselamatkan adalah yang mendengar, kemudian dia percaya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Jadi bisa ngomong, ya Yesus itu Tuhan dan juru selamatku. Bukan cuma di mulut tapi juga di hati. Kalau kita mendengar berita Injil itu seperti benih tadi itu yang ditabur. Kemudian hati kita menerimanya. Kita menerima, kemudian kita percaya, kita mendengar Injil, kemudian kita percaya, dan kita mengambil keputusan untuk kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah saat benih itu jatuh di tanah yang subur. Benih itu jatuh dan benih itu akan bertumbuh. Nah, tema kita hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Jadi adik-adik, begitu benih itu jatuh di tanah yang subur, benih itu butuh dipupuk, butuh disiram, butuh dikasih air setiap hari supaya tumbuhan itu semakin lama semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat, semakin indah. Kalau didiamkan saja bagaimana? Jadi adik-adik,
Mbak Titin mau kasih tahu kalian semuanya bagaimana caranya untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik lihat, ini ada gambar tanaman. Tanaman itu adik-adik lihat bagian-bagiannya ya. Mungkin adik-adik ingat di pelajaran biologi di sekolah, di pelajaran IPA, ada akar, ada batang, ada daun. Jadi ada akarnya, ada batangnya, kemudian ada daunnya. Nanti ada waktunya akan muncul bunga di dalam tanaman itu, kemudian bunga itu akan berbuah. Jadi bagaimana supaya benih yang tadinya kecil itu bisa bertumbuh jadi pohon yang besar yang akhirnya menghasilkan buah. Benih itu setiap hari harus dipelihara, harus disiram, harus dipupuk sampai nanti dia bertumbuh menjadi besar. Caranya disiram dan dipelihara gimana? Yang pertama dengan kita rajin bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik berdoa, menyampaikan keluh kesah adik-adik, menyampaikan pengalaman adik-adik hari ini, minta pertolongan Tuhan, kemudian adik-adik membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara dan menyiram hati adik-adik dengan firman-Nya yang teguh. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan buat kita, buat benih yang ditanam. Jadi air kehidupan dan pupuk yang sangat baik itu adalah firman Tuhan. Adik-adik rajin bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Tapi adik-adik juga butuh komunitas, adik-adik butuh teman-teman. Nanti adik-adik dengan teman-teman sama-sama sekolah minggu, sama-sama ikut PPA, sama-sama belajar Alkitab. Itu adalah bagian dari adik-adik untuk mendapatkan terus siraman firman Tuhan setiap hari sehingga adik-adik bisa bertumbuh. Jadi itu bertumbuh di dalam Kristus. Kalau adik-adik lihat, semakin adik-adik bertumbuh, tanaman itu waktu masih kecil tuh akarnya juga kecil sedikit, tetapi dia bertambah besar, akarnya juga bertambah dalam dia. Semakin itu akarnya tambah menancap makin dalam. Untuk apa? Untuk dia bisa menyerap semakin banyak sari-sari dari dalam bumi. Dia bisa mendapat energi, mendapat mineral semuanya untuk pertumbuhan tanamannya. Jadi adik-adik itu bertumbuh. Jadi adik-adik harus baca Alkitab, berdoa, kemudian bersekutu bersama-sama dengan teman-teman. Rajin mengikuti kegiatan pelayanan di gereja, adik-adik bertumbuh di dalam Kristus. Tapi bertumbuh itu pasti ada ujungnya, ada hasilnya. Tanaman itu kalau dia sudah besar, misalnya adik-adik punya pohon mangga di rumah, pasti ditunggu itu kapan ya pohon manggaku berbuah ya. Kok nggak berbuah-buah? Kadang-kadang kalau kita lihat pohon mangga sudah besar gitu kan, tapi kok nggak berbuah-buah, musim mangga tapi kok ada buahnya, buahnya cuma kecil-kecil, pentil-pentil, tapi nggak jadi matang, nggak jadi besar. Wah itu buat kita mungkin kurang lewat. Tapi kalau kita lihat buah mangga yang matang-matang, yang kuning-kuning, yang enak gitu, kita membayangkan aja makan tuh sudah langsung enak. Itu pasti akan menyukakan hati banyak orang, menyukakan hati semua orang. Jadi adik-adik, kalian bertumbuh itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk berbuah. Tadi adik-adik bertumbuh di dalam Kristus. Benih tadi Injil itu sudah ditabur di dalam hati kita. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan akhirnya kita akan berbuah. Buahnya apa? Kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan, buah itu sudah tertulis di Alkitab di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Apa buah itu? Saya yakin, Mbak Titin yakin, adik-adik semuanya hafal. Buah-buah roh adik-adik semuanya hafal kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah roh dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Buah yang pertama, kasih. Kalau adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan, tandanya apa? Di dalam hati adik-adik itu adalah punya hati yang mengasihi. Mengasihi mama papanya, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya, dan di atas semua itu adik-adik mengasihi Tuhan. Itu yang kasih. Yang kedua, sukacita, terpancar dari wajahnya. Kalau adik-adik bertumbuh di dalam Kristus, wajahnya itu penuh sukacita, bukan bersengut, bukan buram yang tidak menyenangkan begitu aja, tapi wajahnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Auranya itu aura yang bagus gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hatinya damai, hatinya tenang, tidak merasa bersalah. Kita bisa merasakan kasih Allah di dalam hidup kita.
kesabaran. Orang yang bertumbuh dalam Kristus sabar, bukan sedikit-sedikit marah, bisa mengontrol dirinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, murah hati, suka menolong. Kalau temannya ada butuh pertolongan, adik-adik memberikan pertolongan. Itu namanya kemurahan. Kebaikan. Adik-adik punya hati yang baik. Kita punya hati yang baik, tidak berpikiran buruk tentang orang lain, tidak usah menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, tapi adik-adik memiliki kebaikan di dalam hati. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oh, jadi orang yang setia, jadi orang yang loyal dengan setiap apa yang ditugaskan, dengan apa yang setiap dipercayakan kepada adik-adik semuanya. Kesetiaan, lemah lembut dalam tutur katanya, lemah lembut dalam berbicara. Waktu adik-adik berbicara menyampaikan perkataannya adik-adik, itu kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang lembut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Adik-adik bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan keinginan yang tidak baik, itu bisa ditahan. Misalnya di sekolah kepengen nyontek, aku nggak ngerti jawabannya, temanku kayaknya sudah selesai ngerjain kepengen ngintip, harus bisa mengendalikan diri, karena menyontek itu mencuri jawaban orang lain. Itu dosa. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Jadi pengendalian diri itu juga adalah salah satu buah. Jadi hari ini Mbak Titin bercerita, benih itu adalah Injil, adalah bahwa Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus dibangkitkan. Dan benih itu jatuh di tanah subur hati kita. Benih itu akan tertanam dengan baik waktu kita percaya, waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita. Kemudian adik-adik bertekun, bersekutu bersama-sama Tuhan, mengenal Tuhan, adik-adik akan bertumbuh. Dan pada waktunya nanti adik-adik menjadi besar dan adik-adik akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan adik-adik, yaitu buah-buah rohani, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaik hatinya, lemah lembut tutur katanya, menguasai diri, tidak cepat marah. Semua yang kita hasilkan, yang kita produksi dari kehidupan kita adalah hasil yang baik. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Kita mau bersaat teduh, kita mau berdoa, kita mau rajin membaca Alkitab, kita mau rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin ikut PPA, rajin bersekutu bersama dengan teman-teman supaya kita bertumbuh dalam Kristus, supaya nanti waktunya buah-buah itu terpancar dalam kehidupan adik-adik. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami sudah belajar bagaimana untuk kami bertumbuh dan kami mengenal Tuhan di dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya di dalam setiap proses pertumbuhan yang Tuhan buat bagi kami akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan semua anak-anak PPA di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau terus memberkati mereka di dalam pertumbuhannya, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, keren sekali ya Mbak Puput firman Tuhannya. Ya dong, sekarang sudah tahu kan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup? Iya Mbak Puput, iya. Mbak Puput, tadi yang firman Tuhan siapa ya Mbak? Cantik sekali ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Oh, yang firman Tuhan tadi, yang bawa firman Tuhan tadi ya? Iya. Namanya Ibu Titin. Oh iya Bu Titin ya. Itu yang suka cerita firman Tuhan di sekolah minggu itu bukan ya Mbak Puput ya? Betul sekali Riri. Riri juga selalu ikut sekolah minggu ya di Sunday School. Oh iya dong. Di YouTube-nya GKAI Talita ini. Riri juga suka ikut Sunday School loh. Riri juga suka kirim foto-foto juga kalau Riri ikut YouTube. Oke Riri, setiap hari apa sih? Coba diingetin lagi teman-temannya yang di rumah. Setiap hari Minggu ya teman-teman, jam 9 pagi. Oke Riri, siap.
Adik-adik, teman-teman semua yang di rumah, Riri juga, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini. Ya, Riri sedih deh Mbak Puput. Udah selesai ya. Iya, tapi jangan bersedih. Kita bisa memuji Tuhan setiap hari loh, dimanapun kita berada. Dan kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan juga di sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi. Oke Mbak Puput. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian kita yang mengatakan give thanks. Give thanks. Kita menyanyi sama-sama sambil sikap berdoa yang baik ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Oke. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Kesungguhan hati kita mau katakan sama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give
Oke adik-adik yang di rumah, Mbak Puput mau kasih pengumuman. Riri dengarkan ya, Mbak Puput mau kasih pengumuman dulu. Oke Mbak Puput. Oke, adik-adik, teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Paskah hari ini, nanti sore atau nanti siang, mulai dari jam 2 siang hari ini, adik-adik mengambil goodie bag Paskah di PPA ya. Nanti ada pembagian waktunya dari kelas Esther sampai kelas Nehemia, nanti akan dibagi, tetapi jamnya nanti akan di-share oleh mentor masing-masing di grup WhatsApp kelas PPA ya. Oke Mbak Puput. Mengambil goodie bag. Nah, ini yang penting Riri, dengarkan adik-adik juga. Nanti mengambil goodie bagnya, foto juga. Jadi adik-adik, teman-teman dari rumah sudah pakai baju yang rapi, yang bagus, tidak harus baru ya. Yang penting rapi, sopan, datang ke PPA, ambil goodie bag, lalu kita mau foto. Mbak Puput, Riri dapat nggak ya Mbak Puput? Riri dapat nggak ya? Dikasih nggak adik-adik? Riri dapat ya Mbak Puput. Iya, karena Riri sudah jadi anak hebat. Tadi mengikuti ibadah Paskah dengan baik, duduk diam. Jadi nanti Riri kasih 1 untuk Riri dari Mbak Puput. Ore. Mbak Puput kasih Riri, nanti Mbak Puput nggak dapet dong. Oke, nggak apa-apa. Untuk satu untuk Riri dan satu juga untuk Mbak Puput. Asik. Oke, begitu ya pengumumannya. Didengarkan baik-baik, jangan sampai kelupaan. Mulai dari jam 2. Nanti pembagiannya ada di grup masing-masing ya. Oke, selamat Hari Paskah semua anak-anak PPAIO 743. Selamat Hari Paskah. Memberkati, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Yeay, bye-bye. Selamat Paskah teman-teman. Ya, adik-adik, kita sudah mengikuti setiap kegiatan rangkaian Paskah kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Supaya duduk yang baik, kita berdoa. Untuk mata lipat tangan, tutup kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah bersama-sama mengikuti kegiatan Paskah kami secara online. Tuhan berkati kami semua, kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk kami bisa bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua teman-teman kami dan guru-guru kami. Kiranya Engkau mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu, kami boleh bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami boleh sehat dan kami mau memulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati kami semua agar kami boleh duduk diam mengikuti ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.